Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan Masjid At-Tarbiyah yang berada di SMKN 2 Klaten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abista Kumara Pratama, nomor absen 1 dari kelas 10 Sijabi. Dan rekan-rekan saya, perkenalkan, saya Albian Yahya Pratama dari absen 4 dari kelas 10 Sijabe. Perkenalkan, saya Erlangga Deka Pratama, absen 14 dari 10 Sijabe. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ibni Lampakestu, absen 12 dari kelas 10 Sijabi. Perkenalkan, nama saya Surya Gun Setia Saputra dari absen 33 dari kelas 10 Sijabi. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aris Jubilan, saya absen 16 dari 10 Sijabi. Sekian perkenalan kami, selamat menonton. halo semuanya, saya Abista. Dan saya Deka. Di kesempatan kali ini, kami yang akan menjelaskan kepada kalian tentang bagian-bagian di Masjid At-Tarbiyah SMKN 2 Klaten. Untuk bagian pertama yaitu tempat wudhu pria. Jadi, siswa SMKN 2 Klaten sebelum masuk ke masjid akan wudhu terlebih dahulu di tempat ini. Oh iya, tempat wudhu ini dilengkapi dengan 2 toilet dan 2 wastafel serta tempat untuk buang air kecil. Dan di sebelah kanan tempat wudhu pria ada tempat wudhu wanita yang sekaligus memiliki 1 kamar mandi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian dalam Masjid At-Tarbiyah. Di lantai 1 digunakan untuk ibadah siswa laki-laki. Di bagian paling depan terdapat tempat untuk imam. Lalu untuk di samping tempat imam ini buat apa sih, bis? Buat khotbah lah. Alah. Lalu terdapat juga rak untuk kitab suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan lantai kedua dari Masjid At-Tarbiyah. Nah, lantai kedua ini dikhususkan untuk jamaah perempuan. Lantai kedua ini sangat luas loh teman-teman. Oh iya, di lantai kedua juga terdapat rak untuk tempat mukena. Jangan lupa dikembalikan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albian Yahya Pratama dari kelas 10 Sijabe bersama rekan saya. Saya Zulfikar Ibni Lampakestu dari kelas 10 Sijabi. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Masjid At-Tarbiyah. Kalau boleh tahu, Masjid At-Tarbiyah ini dibangun tahun berapa ya, Pak? Masjid At-Tarbiyah? Ya. Secara pasti Pak Taufik nggak tahu, karena Pak Guru masuk di sini tahun 2006. Masjid ini sudah berdiri, akan tetapi pembangunannya kan bertahap, tidak langsung megah seperti ini. Dulu hanya sebesar 1 lokal ruang kelas. Ketika itu di tempat wudhu yang sekarang kita gunakan untuk wudhu tiap hari, itu posisi Masjid At-Tarbiyah ketika itu. Jadi cuman sedikit 1 lokal. Kemudian dalam masa perkembangannya, alhamdulillah bisa dibangun Masjid At-Tarbiyah ini, yang kalau masjid ini secara
berdirinya, kalau yang baru ini, bangunan yang baru ini adalah tahun 2011 insya Allah, 2011, 2012, 2013, jadi bertahap selama 3 tahun. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja fasilitas yang ada di masjid ini? Fasilitasnya ada fasilitasnya pertama dari tempat wudhu dulu ya. Tempat wudhu alhamdulillah sudah cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa kekurangan karena jumlah murid yang banyak. Kemudian yang kedua, dari takmir juga menyediakan mukena, rukuh atau sarung bagi laki-laki yang mungkin kelas 10 yang belum punya celana panjang, kelas 10 yang baru maka bisa menggunakan sarung. Kemudian ada Al-Quran yang jumlahnya itu ratusan yang bisa digunakan untuk membaca Al-Quran dan ada terjemahnya juga. Lalu ada di sebelah masjid di ruang yang sekarang kosong itu sebenarnya rencananya mau digunakan untuk perpustakaan masjid, akan tetapi belum ada realitas karena belum ada buku-buku pendukung yang bisa masuk, maka digunakan untuk marbot dan alat-alat kebersihan. Kita juga punya rebana, nah yang sudah lama tidak digunakan. Selanjutnya, kenapa masjid ini dinamakan Masjid At-Tarbiyah dan artinya itu apa? Ya, At-Tarbiyah. At-Tarbiyah itu berasal dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu artinya adalah pendidikan. Nah, dengan maksud kalau kita ke masjid itu mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan sekolahan kita. Karena sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu, lembaga pendidikan. Maka diharapkan orang-orang yang datang ke Masjid At-Tarbiyah tentu menjadi orang-orang yang terdidik, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang pandai. Selanjutnya, berapa daya tampung Masjid At-Tarbiyah ini? Daya tampung Masjid At-Tarbiyah ini kurang lebih 700-an jamaah. Apa aja kegiatan yang ada di Masjid At-Tarbiyah ini, Pak? Kegiatannya yang pertama jelas karena masjid itu fungsinya untuk sholat berjamaah. Jadi yang pertama untuk sholat jamaah. Yang kedua ada kajian tiap Jumat ya. Jadi tiap Jumat setelah pada Jumat itu ada kajian. Untuk minggu pertama dan ketiga itu materinya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kitab Riyadhus Shalihin yang menyampaikan adalah Ustadz Haji Ahmad Aidi Sunani SAG MSI. Lalu untuk pekan kedua dan keempat ya pada hari Jumat juga itu ada kajian juga yaitu tafsir Al-Quran, dimulai dari tafsir Juz Amma, jadi dimulai dari belakang. Nah, untuk pematerinya adalah Ustadz Ansor Hasan dari Pondok Al-Fatih Klaten. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid At-Tarbiyah. Ada lagi yaitu Jumat Berkah. Jumat Berkah yang dilaksanakan tiap Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu biasanya disediakan snack dan minum bagi jamaah sholat Jumat. Nanti setelah selesai sholat bisa makan dan minum. Baik, terima kasih Pak. Apabila maaf mengganggu waktunya, kami selaku ketua izin undur diri. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih telah menyaksikan video kami. Itu tadi adalah pengenalan Masjid At-Tarbiyah SMK Negeri 2 Klaten. Sekian dan terima kasih. See you. Killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut